Kami akan memaparkan ulang materi yang telah disampaikan oleh Ibu Neneng dari mata kuliah pengantar perpajakan. Perkenalkan, nama saya Deden Deni Hidayat, nomor pokok mahasiswa 282. Saya Febris Tumuharan dengan NPM 013. Saya Nikolas Narbin dengan NPM 197. Saya Anissa Amelia dengan NPM 093. Saya Yasmina Nurul Zakia dengan NPM 105. Saya Agung Sawan dengan NPM 196. Saya Ibn Salas dengan NPM 199. Oke, Let's get started. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum perpajakan. Langsung saja yang pertama, pengertian hukum. Hukum merupakan peraturan pemerintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Jadi, definisi dari hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan warga negara yang lainnya. Yang kedua, hukum publik mengatur hubungan negara dengan warga negaranya. Hukum pajak juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hukum pajak material, yaitu memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak, berapa besarnya pajak, kapan hapus dan timbulnya pajak, dan hubungan pemerintah dengan wajib pajak. Yang kedua, hukum pajak formil, yaitu membuat ketentuan-ketentuan yang mendukung agar hukum pajak material dapat terwujud. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara pajak, retribusi, dan sumbangan. Yang pertama, pajak. Telah saya jelaskan pada bagian tadi. Yang kedua, langsung saja yang kedua mengenai retribusi. Retribusi merupakan iuran yang tidak dipaksa dan kontraprestasi langsung dapat dirasakan secara pribadi. Sedangkan sumbangan, pungutan yang diatur oleh pemerintah, di mana yang merasakan manfaatnya adalah sekelompok. Contohnya, warga Unsil mengadakan sumbangan untuk bencana alam di Cianjur. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi pajak. Yang pertama, fungsi regulated, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintahan dalam sosial dan ekonomi. Yang kedua, demokrasi. Salah satu penyelenggaraan gotong royong dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, retribusi, menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan. Yang keempat, fungsi budgeter, yaitu pajak sebagai sumber penerimaan negara. Dalam pemungutan pajak juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, syarat keadilan. Sistem pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Yang kedua, dalam hal yuridis, perpajakan harus berdasarkan hukum. Sistem perpajakan diharuskan untuk selalu berdasarkan hukum yang berlaku seperti apa yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mengatur tentang ketentuan perpajakan umum. Dalam hal ekonomi, pajak tidak akan mempengaruhi perekonomian nasional. Sistem pajak tidak boleh mengganggu kegiatan ekonomi yang malah dapat mengakibatkan keterpurukan ataupun penurunan ekonomi nasional. Yang keempat, dalam hal finansial, perpajakan harus efisien. Sistem pemungutan pajak yang ada dilakukan secara efisien dan efektif. Yang kelima, dalam hal sederhana, sistem penagihan dan pengolahan pajak harus sesederhana mungkin dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Dalam pajak juga terdapat teori-teori yang harus kita ketahui. Yang pertama, teori asuransi. Teori yang menyamakan negara dengan perusahaan asuransi. Untuk mendapatkan perlindungannya, warga negara harus membayar pajak sebagai premi. Sebenarnya teori ini sudah lama ditinggalkan karena tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, teori kepentingan. Teori kepentingan adalah semakin banyak individu menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, maka semakin besar juga pajak yang harus dikeluarkan. Yang ketiga, teori daya pikul atau gaya pikul. Teori ini adalah pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan si pembayar yang memperhatikan besar penghasilannya, kekayaan, dan pengeluaran belanja wajib pajak. Yang keempat, teori kewajiban mutlak atau teori bakti. Teori ini
menjelaskan bahwa dasar hukum pajak adalah hubungan antara rakyat dan negara, di mana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak. Poin pertama dari bab 2 ini menerangkan mengenai tata cara pemungutan pajak. Yang pertama, stelsel pajak. Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 jenis stelsel yang terdiri dari real stelsel atau stelsel nyata adalah pemungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya, sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Yang kedua ada fictive stelsel, adalah jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada perkiraan oleh suatu undang-undang. Yang ketiga ada hybrid stelsel, adalah kombinasi antara stelsel nyata atau real dan stelsel fiktif. Yang kedua mengenai asas pemungutan pajak. Asas perpajakan sendiri merupakan dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Ada 3 asas pemungutan pajak, yaitu asas tempat tinggal, asas kebangsaan, dan asas sumber. Poin kedua mengenai sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni yang pertama adalah self-assessment system. Self-assessment system merupakan pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Yang kedua ada official assessment system, merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungutan pajak. Yang ketiga adalah withholding system, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Ketiga mengenai pengelompokan pajak. Yang pertama berdasarkan golongan. Pajak berdasarkan golongannya dibedakan menjadi 2, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan secara langsung kepada wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak langsung dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak secara berkala. Kemudian pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Yang kedua, menurut sifatnya, ada pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Yang kedua, pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Dan yang ketiga, menurut lembaga penganut, ada pajak pusat dan pajak daerah. Poin keempat mengenai timbul dan hapusnya hutang pajak. Yang pertama, timbulnya hutang pajak. Timbulnya hutang pajak ada karena utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus, dan ada juga mengenai perbuatan yaitu mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor atau ekspor, serta berpergian ke luar negeri. Ada juga karena keadaan yakni memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki kendaraan bermotor. Yang kedua, hapusnya hutang pajak. Hapusnya hutang pajak bisa karena pembayaran, kompensasi, kadaluarsa, serta pembebasan dan penghapusan. Selanjutnya, poin kelima mengenai struktur tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Yang pertama, ada tarif pajak progresif, merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Yang kedua, ada tarif degresif, ini kebalikannya dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Yang ketiga, ada tarif proporsional, merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Yang keempat, ada tarif tetap atau tarif pajak regresif, adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Terakhir, poin mengenai hambatan pajak. Hambatan pajak terdapat 2 poin, yaitu mengenai perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif terhadap pajak adalah perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Perlawanan aktif terhadap pajak adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Di sini saya akan membahas bab 3 tentang inti permasalahan perpajakan. Jadi siapa sih yang terlibat dalam inti permasalahan perpajakan itu? Yang pertama ada subjek pajak. Subjek pajak adalah segala sesuatu baik orang pribadi atau badan yang berpotensi dan menjadi sasaran dikenakannya pajak. Yang kedua,
ada wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Oke, selanjutnya ada hak dan kewajiban wajib pajak. Yang pertama, hak wajib pajak yaitu hak mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari Fiskus. Terus hak untuk membetulkan SPT, hak untuk memperpanjang penyampaian SPT, hak untuk menunda pembayaran dan pengangsuran pajak, hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak, hak mengajukan keberatan dan banding. Selanjutnya ada kewajiban wajib pajak, yaitu kewajiban untuk mendaftarkan diri, kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT, kewajiban membayar pajak, kewajiban membuat pembukuan dan pencatatan, kewajiban mentaati pemeriksaan, kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan. Yang terakhir ada kewajiban membuat faktur pajak. Selanjutnya ada NPWP. NPWP yaitu nomor pokok wajib pajak. Adalah identitas wajib pajak yang merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Ada juga fungsi NPWP yaitu sebagai tanda pengenal, sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan, menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi perpajakan, mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu. Nah, tata caranya itu ada dua, ada wajib daftar dan tidak wajib daftar. Yang wajib daftar itu wajib pajak pribadi atau badan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas maks 1 bulan setelah usaha dijalankan. Dan wajib pajak pribadi atau badan yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas apabila setelah 1 bulan memperoleh penghasilan PTKP selama 1 tahun. Selanjutnya wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri tapi sudah memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri, maka dapat diterbitkan NPWP secara jabatan dan akan dikenakan sanksi. Selanjutnya yang tidak wajib daftar yaitu wajib pajak yang tidak memenuhi syarat sebagai wajib pajak yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPWP. Selanjutnya ada tempat pendaftaran, yaitu di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan wajib pajak. Yang kedua, wajib pajak yang kegiatan usahanya meliputi beberapa tempat, maka di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha wajib pajak. Yang ketiga, wajib pajak yang tidak menjalankan usaha di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak. Selanjutnya ada sanksi dalam NPWP, itu kesalahan yang disengajakan dikenakan sanksi setinggi-tingginya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali pajak terutang. Terus menentukan besarnya pajak terutang ada 3, itu oleh wajib pajak sendiri atau disebut self assessment system. Yang kedua oleh instansi pajak atau disebut official assessment system. Yang ketiga ada oleh pihak ketiga, withholding system. Yang pertama yang wajib pajak sendiri, self assessment system, itu dengan mengisi formulir SPT di mana wajib pajak mengisi, menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Yang kedua, official assessment system yang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah aparat perpajakan dengan diterbitkannya SKP atau surat ketetapan pajak. Yang ketiga, withholding system yang menentukan besar pajak adalah pihak ketiga yaitu pemotong pajak. Selanjutnya, tahun pajak adalah suatu tahun takwim atau tahun kalender dari 1 Januari sampai 31 Desember, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim yang penting 12 bulan. Selanjutnya masa jangka waktu, yaitu masa pajak jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwim. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Pengertian, surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak. Fungsi SPT bagi WPPH. Yang pertama, melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terutang. Yang kedua, melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Yang ketiga, melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. Yang terakhir, melaporkan harta dan kewajiban. Fungsi SPT bagi WP atau PKP. Yang pertama, melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang. Yang kedua,
melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Yang terakhir, melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan oleh PKP atau pihak lain. Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak, yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Jenis-jenis SPT ada dua. Yang pertama SPT masa, yang kedua SPT tahunan. Jenis-jenis SPT masa yaitu SPT masa PPH pasal 21, lalu pasal 22, pasal 23, dan pasal 25. Lalu ada SPT masa PPN yang terakhir, dan SPT masa PPNDM. Jenis-jenis SPT tahunan ada dua juga. Yang pertama SPT tahunan orang pribadi, dan yang terakhir SPT tahunan badan. Tata cara penyelesaian SPT ada 4. Yang pertama, WP mengambil sendiri formulir di KPP. Yang kedua, sesuai WP mengisi SPT dengan benar, jelas, dan lengkap dengan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, WP harus menandatangani SPT. Dan yang terakhir, WP harus melampirkan buku bukti yang diperlukan. Batas waktu penyampaian ada 2 juga. Yang pertama, SPT masa paling lambat 30 hari setelah masa pajak berakhir. Dan yang terakhir, SPT tahunan paling lambat 3 bulan sejak akhir tahun pajak. Sanksi-sanksi ada 3. Yang pertama, terlambat menyampaikan untuk SPT masa, denda 50.000, dan SPT tahunan orang pribadi 100.000, dan 1 juta untuk SPT tahunan badan. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan tapi tidak benar karena tidak disengaja, maka dipidana kurungan waktu 1 tahun dan denda 2 kali pajak terutang. Yang terakhir, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan tapi tidak benar karena disengaja, maka dipidana selama 6 tahun dan denda 4 kali pajak terutang. Lalu ada pembetulan SPT. Pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 tahun setelah tahun pajak berakhir sebelum dilakukan pemeriksaan dan mengakibatkan utang pajak lebih besar, maka dikenakan sanksi bunga 2% per bulan sejak disampaikannya SPT sampai tanggal pembetulan. Walaupun sudah dilakukan pemeriksaan, sepanjang belum dilakukannya penyidikan, WP atas kemauan sendiri melakukan pembetulan, maka dikenakan sanksi denda 2 kali pajak kurang dibayar. SPT dianggap tidak disampaikan apabila ada 3. Yang pertama, SPT tidak ditandatangani. Yang kedua, SPT tidak dilampiri dokumen yang diperlukan. Yang terakhir, SPT disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan. Lalu yang terakhir ada WP yang dikecualikan dari pengenaan sanksi. Yang pertama, WP orang pribadi meninggal dunia. Yang kedua, WP orang pribadi sudah tidak menjalankan usaha. Yang tiga, WP orang pribadi yang berstatus orang asing tidak tinggal lagi di Indonesia. Yang terakhir, BUT yang tidak melakukan usaha di Indonesia. WP yang dikecualikan dari pengenaan sanksi. Yang pertama, WP orang pribadi meninggal dunia. Yang kedua, WP orang pribadi sudah tidak menjalankan usaha. Yang ketiga, WP orang pribadi yang berstatus orang asing tidak tinggal lagi di Indonesia. Yang keempat, BUT yang tidak melakukan usaha di Indonesia. Yang kelima, WP badan yang tidak menjalankan usaha tapi belum dibubarkan. Yang terakhir, WP yang terkena bencana. Baik, di sini saya akan menjelaskan separuh materi bab 5 tentang SSP dan SKP. Langsung saja, yang pertama ada SSP atau surat setoran pajak, yaitu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor kas negara atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. SSP itu berfungsi sebagai sarana untuk membayar pajak dan sebagai bukti atau laporan pembayaran pajak. SSP terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada SSP standar dan yang kedua ada SSP khusus. Kalau SSP standar, yaitu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi sesuai ketetapan Menteri Keuangan. Di SSP standar dibuat menjadi rangkap 5. Lembar ke-1 berisi tentang arsip wajib pajak. Lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak atau KPP melalui kantor pelayanan pembendaharaan negara atau KPPN. Lembar ketiga digunakan wajib pajak untuk lapor ke KPP. Lembar keempat untuk arsip kantor penerima pembayaran. Lembar kelima untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Selanjutnya ada SSP khusus, yaitu bukti pembayaran atau setor pajak terutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak menggunakan mesin transaksi atau lainnya.
Di dalam SSP khusus harus memuat beberapa poin penting. Yang pertama ada NPWP, terus ada nama wajib pajak, identitas kantor penerima pembayaran pajak, kode jenis pajak atau kode jenis setoran, masa pajak atau tahun pajak, jumlah dan tanggal pembayaran, nomor transaksi pembayaran pajak. Selanjutnya kita lanjut ke materi pembayaran pajak. Yang pertama ada pembayaran masa. Tidak banyak orang tahu bahwa pajak itu terdapat batas waktu pembayarannya seperti PPh pasal 21, maksimal tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPh pasal 23 dan 26, maksimal tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Selanjutnya ada PPh pasal 25, maksimal tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada pembayaran karena kekurangan. Ini berdasarkan SPT tahunan dilunasi, pelunasannya maksimal tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak. Selanjutnya ada pembayaran karena ketetapan pajak. Ini disebabkan jumlah pajak bertambah. Harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterbitkan surat ketetapan pajak. Selanjutnya ada pembayaran pajak jika kelebihan. Jika setelah dilakukan perhitungan ternyata terdapat kelebihan pada pembayaran pajak, maka wajib pajak dapat meminta kelebihan pembayaran tersebut dengan catatan wajib pajak tidak punya utang pajak. Selanjutnya, kita membahas materi tentang SKP atau surat ketetapan pajak. SKP ini diterbitkan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan karena ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau ditemukan data fisik yang tidak dilaporkan wajib pajak, atau secara bahasa lainnya yaitu berbohong. SKP berfungsi sebagai, yang pertama ada koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT. Yang kedua ada sarana untuk mengenakan sanksi. Yang ketiga ada sarana untuk menagih pajak dan lain-lain. Terus SKP itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada surat tagihan pajak atau STP. Yang kedua ada surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKP-KB. Yang ketiga ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP-KBT. Ada juga surat ketetapan pajak lebih bayar tambahan atau SKPLBT, dan surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Terus kita membahas materi tentang STP atau surat tagihan pajak, yaitu surat untuk melakukan penagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga. STP diterbitkan apabila PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Kedua, dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. Terus ada juga PKP tidak membuat faktur pajak atau membuat tapi tidak tepat waktu. Terus ada juga sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak. Yang pertama untuk alasan 1 dan 2, sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Maksimal pembayaran 24 bulan sejak terutangnya pajak sampai diterbitkan STP. Yang kedua, alasan ketiga sanksi berupa denda 25% dari dasar pengenaan pajak. Mungkin sekian dari saya. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Pengertian, surat ketetapan pajak yang menentukan besar jumlahnya pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pajak, besar sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Fungsinya yaitu sebagai koreksi atas jumlah yang terutang di SPT-nya, dan juga sebagai sarana untuk mengenakan sanksi, dan yang ketiga sebagai alat untuk menagih pajak. Alasan penerbitan SKPKB ini dalam jangka waktu 10 tahun. KPP dapat menerbitkan SKPKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar. Yang ketiga, SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Sanksi administrasi, jika SKBP dikeluarkan karena alasan, maka dikenakan sanksi bulan maksimal 24 bulan sejak terutangnya pajak sampai diterbitkan SKPKB. Yang kedua, jika karena alasan 02, maka akan dikenakan sanksi berupa kenaikan 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.
SKPKBT atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Tambahan. Pengertian surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Fungsinya itu koreksi atas surat ketetapan pajak sebelum, oleh karena itu surat ketetapan ini baru bisa diterbitkan kalau sudah ada surat ketetapan sebelumnya. Alasan diterbitkannya SPKBT ini berdasarkan data baru ditemukan hal-hal yang menyebabkan penambahan pajak yang terhutang dalam SKP sebelumnya. Ditemukannya lagi data yang belum terungkap. Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari pajak yang kurang bayar. SKPLB yaitu surat ketetapan pajak lebih bayar. Pengertian surat ketetapan yang menentukan besarnya kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang. Fungsinya itu menjadi untuk sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Alasan penerbitan SKKPLB ini, jumlah yang kredit pajak lebih besar daripada jumlah hutang pajak yang seharusnya telah dilakukan pembayaran yang seharusnya tidak terhutang. SKPN, Surat Ketetapan Pajak Nihil. Pengertian surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya kredit pajak sama dengan hutang pajak yang seharusnya. Untuk yang selanjutnya yaitu bab terakhir atau bab 6, yang dimana menjelaskan mengenai keberatan, banding, pembukuan, dan pencatatan. Yang pertama yaitu dasar pengajuan keberatan. Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu syarat pengajuan keberatan. Pertama, yaitu keberatan atas SKP atau surat ketetapan pajak, yang dimana sesuai dengan pasal 32, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu SKP kurang bayar, SKP kurang bayar tambahan, SKP nihil, SKP lebih bayar, atau pemotongan atau pemungutan pajak pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selanjutnya yaitu keberatan diajukan secara tertulis dengan mengajukan apa keberatannya serta alasannya. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan, tanggal pemungutan, kecuali dalam keadaan force majeure. Force majeure yaitu merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, seperti bencana alam, kebakaran, dan lain-lain, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Lalu penyelesaian keberatan. Yang pertama itu dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan jawaban atau keputusan. Apabila telah melampaui jangka waktu 12 bulan sejak diterimanya keberatan dan Dirjen Pajak belum menerbitkan surat keberatan pajak, maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan. Lalu keputusan dapat berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang. Apabila keberatan diterima, maka kelebihan pembayaran ditambah imbalan berupa bunga 2% per bulan, maksimal 24 bulan. Lalu yang selanjutnya mengenai banding. Dasar pengajuan banding yaitu atas keputusan keberatan yang ditetapkan, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada peradilan pajak. Syarat pengajuan banding yaitu diajukan secara tertulis, disertai dengan alasan-alasan, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima, lalu yang terakhir adalah dilampiri salinan keputusan keberatan. Selanjutnya yaitu adalah penyelesaian banding. Apabila pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran, maka akan diberikan imbalan bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan. Lalu imbalan bunga juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa bunga berupa penghapusan sanksi. Lalu yang selanjutnya adalah pembukuan. Pengertian pembukuan yaitu suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban dan modal serta penghasilan dan biaya. Kewajiban pembukuan yaitu wajib pajak yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas di Indonesia. Yang kedua, wajib pajak badan di Indonesia.
Yang selanjutnya yaitu pengecualian pembukuan, tapi membuat pencatatan. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menggunakan perkiraan penghasilan neto, yang peredaran brutonya dalam 1 tahun itu kurang dari 4,8 miliar. Yang kedua yaitu wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Yang terakhir adalah pencatatan. Pencatatan adalah data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak.